Silakan Pak Ridwan, saya anggap malam ini mewakili Pak Rahmat Gobel, walaupun sebentar nanti Pak Rahmat akan bergabung juga. Tapi mengawali itu silakan Pak Ridwan bisa menyampaikan kiprahnya Pak Rahmat Gobel selama di DPR. Makasih moderator kita. Pertama-tama saya harus sampaikan permohonan maaf ketidakhadiran Pak Rahmat karena beliau sampai hari ini masih sedang memimpin rapat di rumah dinas dengan Kemendak, dengan Pak Menteri terkait dengan isu kelangkaan minyak goreng dan daging yang cukup, apalagi memasuki puasa. Jadi pemerintah sudah harus mengantisipasi. Yang kedua, terima kasih kepada Ibu Ida yang begitu baik menjelaskan peranankan kiprahnya. Juga Bung El Nino yang saya kira mereka dengan caranya memerankan masing-masing. Hari ini saya diminta untuk menjelaskan tentang Pak Rahmat, kiprahnya. Karena itu saya harus memulai dengan bagaimana kita membaca Pak Rahmat antara pengusaha dan sebagai politisi. Hari ini saya harus menjelaskan beliau sebagai politisi. Pertama, kalau melihat Pak Rahmat sebagai politisi, ada 5 dasar kuat yang ada di benak dia. Ketika dia menyatakan dia akan sudah menjadi politisi, yang menurut Pak Surya Paloh dia nikmatin betul sebagai politisi. Karena 5 hal. Kesatu, dia ditantang untuk bagaimana Gorontalo harus keluar dari angka kemiskinan yang cukup tinggi. Yang kedua, dia harus mengatasi kesenjangan sosial di Gorontalo yang juga cukup tinggi di antara rata-rata nasional. Yang ketiga, ada kemerosotan demokrasi. Rakyat dengan wakilnya begitu senjang, seolah-olah pemilih hanya berakhir pada pemilu. Setelah itu kita tunggu lagi 5 tahun kedua. Itu hal-hal yang dihadapi Pak Rahmat. Hal yang keempat, saya kira Pak Rahmat melihat ada hal yang senjang yang seperti dikeluhkan oleh El Nino. Itu tentang kebijakan publik yang nirpublik. Kebijakan publik yang nirpublik. Seolah-olah kebijakan publik itu urusan elit. Nah, disinilah kita lihat konteks Pak Rahmat dia berkiprah nanti. Dan yang kelima, dia sadari betul dia sedang kembali ke kampung halamannya yang dia sangat cintai. Dan dia mengatakan kedudukan ini adalah cara saya ingin mengabdi kepada tanah leluhur. 5 hal ini Pak Rahmat kemudian kalau kita melihat konteks kiprahnya. Oleh karena itu ya orang seperti Pak Rahmat ketika diberi amanah, dia ditantang juga oleh para pemilih yang selalu mengeluh. Setelah pemilihan, orang-orang yang terpilih itu hampir jarang bersentuhan dengan rakyat. Bahkan tidak melapor apa-apa setelah terpilih. Dianggap sudah selesai aja. Yang penting sudah dipilih, sudah selesai masa jabatan. Nah, bagi Pak Rahmat itu tidak bisa seperti itu. Karena itu di hadapan saya ada 2 buku yang disampaikan Pak Rahmat tahun pertama dan tahun kedua. Dan buku ini tidak hanya sekedar dilaporkan, tapi dibedah oleh banyak kalangan, oleh ahli, oleh LSM, oleh tokoh masyarakat, oleh mahasiswa, dan oleh aktivis. Nah, jadi bagi Pak Rahmat ada tradisi baru dalam politician itu harus dikembangkan. Ya karena 5 pikiran itu yang dia lihat. Tentu kita setuju dengan Bung El Nino, penyelesaian situasi yang dibayangkan oleh Pak Rahmat kenapa dia memilih jadi politisi, itu bukan penyelesaian satu orang, tapi oleh kita semua sebagai yang bertanggung jawab. Ibu Ida juga sebut-sebut seperti itu, kita semua paling bertanggung jawab. Tidak usah kita menyalah-nyalahkan orang deh, bukan di situ levelnya. Tapi yang kita tempatkan, apa yang kita lakukan. Minta maaf, laporan yang disampaikan Pak Rahmat, kiprahnya apa, ya, dan seterusnya. Buku ini menjelaskan bukan apa yang dia sampaikan, tapi apa yang dia kerjakan. Nah, kalau buku ini disebut tanda kutip ria,
saya kira kita akan ada problem pertanggungjawaban publik seorang politisi. Jangan lupa, politisi itu diminta atau tidak diminta. Bahkan saya mendengar undang-undangnya mewajibkan politisi itu membuat laporan. Ya, bentuk laporannya seperti apa, kita tidak usah debat, yang penting ada. Nah, bagi Pak Rahmat, tradisi yang dia ingin bangun tertulis. Dan ini mengajak kita untuk mengembangkan budaya literasi. Budaya juga membaca. Dan biasanya kalau laporan itu hanya lisan, itu hilang kesan saja yang teringat, seolah hero yang kita peroleh. Tapi ini tidak. Pertanggungjawaban yang orang bisa kritik. Nah, kemarin Pak Rahmat ulang-ulang menyampaikan, sayang kritik tajam tidak ada. Kalau saya ditanyakan kritik apa yang ada sebagai orang dalam, satu-satunya saya tidak membaca buku ini, koordinasi Pak Rahmat dengan pemerintah provinsi. Itu kalau mengkritik Pak Rahmat di situ. Mengapa? Itu loh. Nah, kita bisa diskusi panjang lebar itu. Mengapa dan mengapa? Apa betul tidak ada diskusi dengan Pemprov misalnya? Nah, itu hal-hal yang bisa diminta pertanggungjawaban ke Pak Rahmat. Tapi minta maaf, untuk soal Pak Rahmat bagi saya, ini bukan menagih sebenarnya, bukan menagih janji, tapi rakyat mendengar laporan. Karena beliau tidak ditagih, sudah memberikan nih yang saya kerjakan. 2 buku tebal. Dan ini tidak hanya bercerita tentang peranan Pak Rahmat di Gorontalo saja, tapi dia sebagai di tingkat nasional dan internasional. Nah, salah satu kiprahnya dia mengkritik keras tentang kebijakan kereta api cepat itu. Bagi dia menggunakan APBN problem. Tapi begitulah politik. Seperti kata Bung El Nino itu, parlemen itu punya instansi sendiri. Tapi bagi Pak Rahmat, itu adalah dunia yang memang ada. Kita kalau sudah masuk di pusat, itu kepentingan daerah itu hampir tidak terdengar. Kecuali semua atas desain pusat. Nah, wakil-wakil daerah itulah yang kemudian melakukan atas relasi politiknya dengan kekuasaan di pusat, membangun komunikasi untuk apa saja aspirasi yang dilihat oleh Pak Rahmat untuk diperjuangkan. Saya kasih contoh paling gres kalau misalnya soal BSPS. Itu karena begini, sejak kampanye itu BSPS itu bantuan stimulan perumahan swadaya. Artinya rakyat masih terlibat bangun itu rumah. Ini program pusat. Pak Rahmat melihat satu fakta ketika dia kampanye. Saya Ridwan, waktu masih pengusaha, saya menganggap Gorontalo bagus, jalannya mulus. Saya lihat gedungnya. Tapi karena saya dari airport ke rumah. Tapi kalau ketika saya jadi politisi, saya masuk di desa, saya tidak bisa membayangkan satu rumah bisa 3-4 kepala keluarga tinggal. Sampai Pak Rahmat tanya, di mana mereka kalau melaksanakan kewajiban-kewajiban lahir dan batinnya? Katanya antri. Wah, ini ada problem. Maka satu-satunya cara, ya Pak Rahmat harus menarik bagaimana BSPS itu bisa datang di Gorontalo. Yang sampai dengan hari ini sudah 10.000 lebih. Tadinya targetnya 2 tahun itu 20.000 karena refocusing dan terus ada bencana. Jadi Pak Rahmat dilobi lagi sama Pak Menteri PUPR. Nah, itu sebenarnya ada peran yang bisa dimainkan oleh politisi di samping yang tradisional yang sebut-sebut El Nino itu, cukup ngomong, cukup main. Tapi ada relasi power yang dia mainkan untuk menarik kebijakan-kebijakan atau program-program pemerintah pusat, sebagaimana juga tadi Ibu Ida jelaskan tadi, itu aspirasi itu dikaitkan dengan aspirasi. Mari kita lihat cara bagaimana kemiskinan itu dilihat Pak Rahmat harus diterobos untuk menumbuhkan UMKM. Nah, UMKM itu kita tidak bisa hanya lihat modal, tapi lokasinya. Itulah kemudian yang rame-rame di daerah Tamendau dicoba dibangun kotaku. Itu sebenarnya program pusat. Tapi Pak Rahmat tarik dia ke Gorontalo untuk diletakkan di daerah Leato. Kenapa? Ini daerah begini bagus pemandangannya, kalau ditaruh kotaku ini akan berubah. Nah, satu-satunya yang kita bersyukur, masyarakat di sana yang tadinya pantai itu jadi
halaman belakang mereka, tempat buang hajatan, tempat buang sampah, berubah. Karena itu dibangun infrastruktur. Sehingga di situ mereka bisa jualan. Nah, cara-cara berpikir, cara-cara bagaimana aspirasi dikontekskan dengan bagaimana mengatasi kemiskinan, itu betul-betul menjadi model. Nah, yang saya mau katakan adalah, memang Pak Rahmat lari dari pakem politisi tradisional yang cukup ngomong di parlemen saja. Tapi Pak Rahmat ini sebagai politisi, saya lebih melihat dia lebih seorang teknokrat. Politisi yang teknokrasi. Di tingkat nasional, kalau kita lihat politisi tingkat level teknokrasi itu, ya seperti Pak Habibie itu. Dia melakukan sesuatu, ya, tapi dia juga melakukan terobosan-terobosan politik dengan kebijakan pengembangan sumber daya manusia dan high-tech teknologi tinggi itu. Nah, sekali lagi, ada tradisi politik yang dilakukan oleh Pak Rahmat yang menurut saya belum ada presidennya untuk Gorontalo. Di mana dia memang bersikap untuk mengkoreksi kebijakan, memperjuangkan anggaran, mengawasi pemerintah. Dia tidak berhenti di situ. Tapi bagaimana apa yang dibaca soal kemiskinan, kesenjangan ekonomi, soal rakyat merasa, wah ini pemimpin baru datang pemilu. Pak Rahmat itu reses itu tiap tahun hanya dikasih 4-5 tahun. Tapi kami hitung itu bisa 16-18 kali Pak Rahmat datang ke Gorontalo. Hanya karena dia ingin mengatakan bahwa rakyat jangan ditinggalkan setelah pemilu. Karena itu Pak Rahmat hadir terus. Nah, kemudian kehadiran Pak Rahmat menjadi baik buat kalangan pers. Kenapa? Dia ada berita, dia ada komunikasi dengan masyarakat. Dan saya kira itu dari sisi pemahaman di mana Pak Rahmat semua itu menggunakan APBN, dia harus pertanggungjawabkan. Satu-satunya cara yang terbaik untuk mempertanggungjawabkan, ya buat laporan yang baik. Dan itu tidak hanya bertulisan, buku. Itu tidak ada cara. Cara seorang politisi, bagaimana dia bertanggung jawab secara publik. Dia sudah menggunakan uang negara. Apa yang dia lakukan? Dia harus buat tertulis. Diminta atau tidak diminta oleh negara. Itu kesadaran yang ingin dibangun. Nah, sekali lagi, hal-hal yang misalnya ada 100 jenis L-Sintan yang sudah dikembangkan. Karena apa? Problem kemiskinan itu, ini ada ahli ekonomi. Nanti kita minta penjelasan. Bagaimana pertanian itu masih bisa didorong nggak untuk masyarakat keluar dari kemiskinan. Nah, Pak Rahmat melihat problem pertanian di Gorontalo itu tidak bisa dilihat parsial. Semacam persoalan pupuk sendiri, persoalan teknologi pengolahan tanah sendiri, persoalan pemasaran sendiri, persoalan gilingan sendiri. Itu tidak bisa dilihat sepangkal-sepengkal, sepotong-sepotong, atau parsial. Dia harus dilihat dalam satu ekosistem. Kalau tidak, kemiskinan itu seberapa besar bantuan pemerintah terhadap bibit dan pupuk, itu rakyat akan tergantung terus. Karena apa? Yang menikmati hasil jualan rakyat bukan rakyat. Di ujung sana dia sudah ditunggu tengkulak, pedagang. Tidak ada sharing keuntungan di situ. Terus gimana kita mengatasi ini? Belum lagi gilingan. Gilingan kita ini agak menarik harus dilihat. Misalnya, kenapa Pak Rahmat mendatangkan gilingan yang modern itu, yang gabahnya kurang, tapi dia menghasilkan beras premium. Ada aturan bantuan bansos itu harus premium. Orang Gorontalo tidak bisa menjual kepada pemerintah untuk dijadikan bantuan sosial itu beras premium. Karena apa? Gilingannya ya tradisional semua, yang gak banyak itu masih tercampur 30% yang pecah-pecah itu. Jadi ini mesti dipikirkan secara keseluruhan, tidak hanya parsial. Kalau seandainya ada gilingan yang menarik juga, ada kultur petani yang dibaca oleh Pak Rahmat. Mereka itu terbiasa pokoknya gabah dan ini. Ini peristiwa yang sedang kita coba pelajari. Bagaimana mengatasi karakter pemerintah, petani yang tergantung dengan gilingan-gilingan yang tradisional. Tidak mau dia premium. Coba ini menarik. Tapi kita berupaya untuk mengatasi
siklus ekosistem seluruh bisnis pertanian atau di peternakan, ada hal yang diharapkan Pak Rahmat. Itu harus dilakukan melalui koperasi. Tidak perusahaan. Harus dilibatkan rakyat memiliki proses industri atau proses bisnis itu. Tidak boleh petani hanya berhenti, dia hanya menanam, setelah dia menghasil dia menjual, tidak bisa. Dia juga harus bisa menilai, bisa menikmati nilai tambah yang dihasilkan dalam penjualan. Itulah kenapa koperasi harus dihadirkan. Petani juga harus dididik, jangan dia tergantung dengan subsidi. Dan tahu nggak itu subsidi itu? Itu kalau di pusat perkelahiannya luar biasa. Itu kesehatan pun meminta subsidi. Daerah-daerah tertinggal pun meminta subsidi. Itu kalau sudah bicara subsidi, bertarung kita. Itu mengapa saya setuju dengan Pak Bung El Nino dalam hal ini. Betapa kadang-kadang anggota parlemen itu tidak bisa buat apa-apa. Karena yang melakukan eksekusi adalah eksekutif. Nah, tapi kita bersyukur pemerintahan ini kan didukung. Pak El Nino dukung, Golkar dukung, Nasdem dukung. Jadi sebenarnya lebih mudah. Posisinya yang saya ingin jelaskan, politisi itu harus memiliki relasi power kepada menteri-menterinya. Ini tidak kita gunakan. Nah, Pak Rahmat itu sangat diuntungkan, gitu loh. Dia kenal baik dengan menteri-menteri yang ada. Nah, di kabinet sekarang ini. Sehingga dia mudah menyampaikan aspirasi kepada menteri-menteri. Nah, yang menarik, kalau Anda tanya bagaimana Kementerian Pembangunan Pak Rahmat itu mereka itu sedang memikirkan tidak hanya merespon peristiwa-peristiwa kekinian yang saat ini harus diatasi, tapi mereka juga harus merespon masa depan Gorontalo itu bagaimana, ada nggak peluang yang bisa dimainkan. Itu mengapa Pak Rahmat dengan lobinya ingin kuasai itu pelabuhan Gorontalo Utara. Karena memang dia merespon akan ada pembangunan ibu kota Nusantara itu yang baru. Gorontalo di mana? Maka pelabuhan itu disiapkan bukan sekedar pelabuhan, itu harus dibangun kawasan industri. Bagaimana produk-produk lokal bisa dengan baik langsung dibawa ke ibu kota. Nah, kita akan bersaing dengan Makassar, Palu, yang di Sulawesi Barat, Gorontalo. Ini harus disiapkan. Nah, kita mulai siapkan dari pelabuhan. Karena pelabuhan itu juga cukup punya biaya tinggi di situ. Nah, inilah yang saya ingin katakan. Apa yang diperankan sebagai Pak Rahmat yang terkesan lebih teknokratis daripada politisi tradisional yang hanya berhenti pada parley, tapi dia ingin melakukan terobosan-terobosan dalam arti membangun booster sebenarnya. Nah, mestinya, ini problem kita. Mestinya itu menjadi model atau menjadi acuan untuk pemerintahan daerah untuk merespon ini. Bisa nggak kita duplikasi? Saya kasih contoh misalnya. Soal kemiskinan tidak juga, saya setuju. Itu kompleks, Ibu Ida selalu sebut-sebut itu ya. Kompleksitas dan tanggung jawab harus tanggung jawab bersama. Jangan serahkan hanya kepada pejabat-pejabat tertentu. Ya, itu kita harus sadari dulu itu memang. Nah, yang saya ingin katakan, ada simpul juga bisa melahirkan kemiskinan anak-anak. Dulu saya suka cerita sama Pak Rahmat. Saya masih kecil, satu kota Gorontalo itu tempat main saya. Karena aman. Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Karena kepadatan penduduk, arus lalu lintas menjalan. Tapi di mana tempat anak-anak bermain? Pernah nggak dipikirkan itu? Padahal itulah proses pertumbuhan masa emas kita. Untuk mendapat generasi 45 itu. 2045 itu. Yang kemudian akan kita siapkan ke depan. Apa yang dipikirkan Pak Rahmat? Dia mengeluarkan dana pribadi untuk membangun taman bermain anak-anak yang dinamakan Taman David Bobihu itu. Karena kedua beliau yang mendiskusikan bagaimana anak-anak ini teratasi. Jadi sekali lagi memang apa yang menggerakkan Pak Rahmat sebagai politisi, yaitu dia melihat angka kemiskinan. Sehingga dia harus mulai rintis bagaimana kemiskinan itu
mulai diturunkan dengan beberapa model aktivitas. Ya, tadi saya sudah sebut bagaimana dia membangun satu kotaku yang dia tarik untuk kemudian menumbuhkan UMKM, dan juga bagaimana anak-anak diperhatikan. Bahkan terakhir dia menemukan aspirasi ibu-ibu tua. Dia ditinggalin di rumah sendiri dan reot begitu. Rahmat bilang, kok nggak ada orang perhatikan itu, gitu loh. Nah, maka dia minta lagi, datang ke Kementerian PUPR, saya minta lansia. Saya nggak mau saya meninggal ditanya oleh Tuhan, kamu wakil rakyat. Ada yang oma-oma ibu-ibu yang tidak terawat, kau tidak perhatikan. Nah, itu mengapa seorang politisi dituntut hadir di lingkungan. Cari waktu. Reses itu hanya 5 kali. Yang menurut tapi Pak Rahmat bilang, saya enggak, saya harus bebas. Nah, problem Pak Rahmat sekarang, dia harus berhadapan dengan politisi-politisi Nasdem. Karena mereka selalu kritik. Loh, Pak Rahmat kan wakil ketua DPR RI. Jangan hanya Gorontalo dong, harus keliling. Nah, ini situasi yang dihadapi Pak Rahmat. Tapi apapun diskusinya, ya, ke depan, ya, saya kira kita politisi sebaiknya duduk bersama. Bukan dipersatukan, nggak perlu dipersatukan politisi itu. Didudukin bersama untuk mereka mendiskusikan bagaimana kita bisa mengeluarkan menurunkan angka kemiskinan ini. Kita punya 3 menteri yang hebat itu, orang Gorontalo. Masa kita tidak bisa gunakan mereka itu? Para wisata itu kalau kita punya gagasan yang baik, itu bisa dibantu betul sama Pak Sandi. Cuman kan sepertinya belum ketemu itu. Saya sudah tanya juga Pak Sandi, saya kritik beliau. Anda menteri tapi nggak ada kontribusi di Gorontalo. Sorry to say, saya bilang. Anda nggak punya gagasan, gitu loh. Apa yang kemudian saya bisa mempertanggungjawabkan dana ini secara publik berapapun besarnya, gitu loh. Coba. Jadi kita ditantang itu sama Pak Sandi. Kalau Pak Harso dia sudah mulai desain bagaimana Gorontalo bisa aktif memanfaatkan tumbuhnya ibu kota baru nanti yang sudah desain oleh Pak Jokowi. Mudah-mudahan tidak ada halangan kalau ada pergantian presiden itu terus berlanjut. Karena saya pikir ya kalau diskusi dengan Pak Rahmat ada 3 argumentasi yang sangat kuat mengapa ibu kota harus pindah. Pertama, ada kesenjangan pembangunan antara timur dan barat itu. Kedua, ada kesenjangan infrastruktur. Yang ketiga, tingkat kepadatan penduduk yang sudah tidak lagi. Nah, karena itu diorientasikan kan. Nah, 3 alasan ini mengapa ibu kota negara itu harus dipindah. Nah, mudah-mudahan presiden yang terpilih melanjutkan ini. Kalau dia tidak lanjutkan, artinya Gorontalo juga akan tidak menikmati apa-apa. Tapi kalau ini dilanjutkan, Gorontalo juga akan menikmati, saya kira. Nah, poin saya terkait dengan Pak Rahmat. Dia sekarang punya 3 kaki sebagai politisi. Ini yang menurut pengamat, saya cuma diceritain oleh pengamat, yang hampir tidak dimiliki oleh politisi-politisi yang ada. Pertama, dia sebagai pengusaha manufaktur, pengusaha industri gitu loh, bukan dagang. Itu satu. Kedua, dia betul-betul politician. Nah, yang ketiga, dia reorientasi sebagai seorang teknokrasi yang membangun pertanian, UMKM, dan bagaimana melihat generasi-generasi mendatang itu lebih baik. Saya kira juga soal beasiswa itu sudah puluhan itu, sudah ratusan itu. Nah, kalau lengkapnya saya kira bisa baca di buku ini. Ya, sekali lagi, akhirnya ya kita berharap politisi-politisi akan datang ya. Saya menarik sekali. Nah, saya kira apa yang dilaporkan Ibu Ida itu, walaupun tidak setebal ini ya, tidak usah dibandingkan itu. Tapi kalau ini dibuat buku ya, ini bisa baik. Tradisi-tradisi ini akan baik. Jadi kita bisa baca seluruh politisi-politisi yang pernah berkontribusi di Gorontalo ini. Baik dia di parlemen maupun dia di tengah masyarakat yang mengaspirasikan kepentingan-kepentingan mereka yang diperjuangkan kemudian oleh politisi yang di Senayan. Saya kira ini penting direkam dalam bentuk buku. Ya, terima kasih ya atas perhatiannya. Ya, Pak Ridwan tadi juga sudah Pak Ridwan sentil
Jadi perlu diperjelas, diklarifikasi. Jadi benarkah Pak Rahmat Gobel itu memang kurang koordinasi dengan pemerintah daerah, terutama pemerintah provinsi? Ini persoalan bukan soal Pak Rahmat ini. Soal orang di lingkaran Pak Rahmat, termasuk saya. Saya baca APBD provinsi, minta maaf. Itu 1,8 triliun ya. Tapi belanja pemerintah 1,4. Bagaimana mau diskusi dengan pemerintah provinsi? Dan ada banyak, saya kira visi misi Pak Rusli NKRI itu dahsyat itu. Cuman ketika dia masuk ke kebijakan teknis, problem. Jadi kita agak sulit di situ. Saya mengkritisi itu sebenarnya. Pak Rahmat, ini kalau mau diskusi koordinasi dengan provinsi, kita harus membaca dulu APBD provinsi. Nah, saya membaca seluruh visi misi itu begitu luhur, tapi ketika dia masuk ke aktivitas, dari anggaran saja itu udah keserot 1,4 buat belanja pemerintah. Gimana ini mau diskusinya? Jadi agak susah juga. Nanti kalau ketemu dengan Pemprov mungkin lebih banyak tabaannya nanti, cuma cerita enak-enak aja. Gitu loh. Lebih baik ya kita coba lihat situasi ini, kita maklumkan aja. Kita tidak usah terlalu maksa-maksa situasi, karena itu pasti akan. Kecuali kita mau dengan serius, ya, sama-sama kita buka APBD itu, gitu loh. Kita duduk bersama. Nah, nanti kemudian dikatakan sama Pak Rahmat. Mulai dari situ, kalau mau bicara koordinasi dengan Pak Rahmat, buka APBD, Pak Rahmat, ini APBD kita rancang ini. Ini untuk mengatasi kemiskinan, ini program ini. Dari provinsi daerah, ini. Hubungan dengan ini dananya ini. Pak Rahmat, kita minta ini. Clear. Jadi bukan pertemuan antara Pak Rusli dengan Pak Rahmat, nggak ada relevan itu. Yang kita relevansikan itu kebijakan seorang gubernur itu. Pak Rahmat bisa kena nggak? Nah itu nggak kena. Tapi untuk daerah-daerah lain seperti Pak Indra Yasin almarhum, itu tiap hari itu dengan Pak Rahmat ngomong soal program dia. Pak Rahmat saya perlu ini, saya ini. Kenapa? Kalau nggak ini. Yang paling serius adalah ternyata Gorut itu. Kita tidak usah bicara income per kapita, air bersihnya aja masih susah itu Gorut. Ya mudah-mudahan dalam waktu singkat sudah Gorontalo Utara tidak lagi mengurus soal air bersih. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi diskusi koordinasi provinsi itu soal timing saja, soal chemistry, bagaimana Pak Rahmat melihat Pak Rusli melihat atau Pemprov melihat Pak Rahmat melihat Pemprov dalam kaitannya bagaimana APBD itu diarahkan. Itu aja. Nah, di situ bisa diskusi saya kira. Ya. Terima kasih. Kemarin yang banyak disoroti juga soal bantuan rumah itu. Langsung dibawa dari pusat, dari kementerian, langsung ke masyarakat, tidak melalui pemerintah daerah. Iya, karena itu aspirasi. Ya. Dia tidak reguler yang harus lewat daerah. Itu aspirasi. Pak Rahmat datang ke daerah, rakyat mengeluh rumahnya, dia lihat. Gitu loh. Dan memang Pak Rahmat menilai kemiskinan itu salah satunya rumah, hunian. Nah, dari sini kemudian Pak Rahmat mengaspirasikan ke Kementerian PUPR. Lobby dia. Kebetulan Pak Basuki dengan Pak Rahmat itu udah gitu. Cukup telepon, Pak saya perlu ini. Jadi memang tidak lewat jalur-jalur formil atau prosedur mekanisme yang biasa. Dia lobby politik. Kemudian oleh kementerian dilihat ada daerah-daerah tertentu. Nah ini kan dikurangin, dikasih ke Gorontalo. Itu sangat tidak normal. Tapi dalam politik itu normal, itulah politik. Dia harus melobi ke pusat untuk menarik keperluan-keperluan itu. Nah, ya syukur alhamdulillah. Nah, oleh karena itu tidak memerlukan. Karena dia tidak prosedural dalam arti mekanisme. Dia lewat lobby politik. Dan itu memang tugas politisi. Melakukan lobby-lobby politik kepada kekuasaan pusat.
agar daerahnya bisa tumbuh juga, bisa mendapat kecipratan program pusat, kan begitu. Iya. Nah, sekali Tapi lagi walaupun itu program kementerian, kalau program kementerian kan jadi program pemerintah. Nah, kalau itu pemerintah, diskusi dengan dinas PUPR di sini. Kan Pak Rahmat hanya aspirasi. Kan nggak mungkin Pak Rahmat akan bicara ke Pemprov, nggak bisa, nggak urusan. Dan yang kedua, ini APBN. Ini APBN. Dia tidak memerlukan ini. Nah, cukup diundang, kan ada dinas pusat kan sini. Dia dipanggil, diundang, ditanya. Ini gimana. Pasti mereka bilang tahun ini secara regulasi nggak ada WSPS kecuali aspirasi Pak Rahmat. Nah, ini persoalan relasi politik, hubungan politik dengan kekuasaan. Inilah mengapa Pak Rahmat dalam konteks ini agak unik. Ya, agak unik. Karena dia memiliki privilege hubungan baik dengan elit-elit di Jakarta. Elit-elit di tingkat nasional. Memang terpaksa kita harus sampaikan ya, minta maaf. Kita harus cari elit-elit itu yang betul-betul yang kita siapkan betul. Yang kemudian dia bisa melakukan relasi power di tingkat elit-elit nasional. Ya, kita bisa lihat misalnya salah satu, ya ini juga Ibu Ida dengan terang juga memperjuangkan kepahlawanan HB Yasin misalnya. Itu kan sama sekali tidak ada kaitannya dengan soal, tapi itu menyangkut aspirasi, itu sangat perlu diperjuangkan. Dan Pak Rahmat menyelenggarakan seminar tentang HB Yasin di DPR. Dia mengundang ketua Pak Mahfud yang menentukan itu. Sampai dia ceritakannya. Persoalan Gorontalo soal prosedur saja. Tapi secara politis sudah selesai. Coba. Jadi memang problem negeri ini, bagaimana politik itu kita gunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan sebesar-besarnya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Itu saja. Baik. Sederhana. Makasih. Terima kasih Pak Ridwan.